Halo dokter, kali ini kita bahas update 2026 tentang manajemen hipertensi pada dewasa berdasarkan pedoman terbaru dari American Heart Association dan American College of Cardiology yang terbit tahun 2025 menggantikan panduan lama sejak 2017. Fokus kita kali ini, apa yang baru, bagaimana algoritma penata laksanaan, dan apa yang perlu kita terapkan di klinik. Yuk kita langsung ke poin pentingnya. Nah, kita mulai dari definisi nih. Klasifikasi tekanan darah masih konsisten, yaitu normal di bawah 120/80, tekanan darah meningkat 120 sampai 129, hipertensi derajat 1 130 sampai 139 atau diastolik 80 sampai 89 dan derajat 2 bila lebih dari sama dengan 140/90. Istilah hipertensi urgensi kini tidak lagi digunakan. Tekanan darah di atas 180/120 disebut sebagai severe hypertension dan penanganannya berbasis kondisi klinis pasien. Salah satu perubahan besar ada di penilaian risiko kardiovaskular. Guideline terbaru merekomendasikan penggunaan kalkulator Prevent yang menggantikan pooled cohort equation. Artinya, keputusan terapi sekarang nggak cuma berdasarkan angka tekanan darah, tapi juga risiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan faktor metabolik lainnya. Pendekatannya jadi jauh lebih personalized medicine. Walaupun teknologinya makin maju, satu hal nih yang tetap konsisten, modifikasi gaya hidup adalah fondasi utama. Pengurangan natrium, diet DASH, aktivitas fisik rutin, penurunan berat badan, manajemen stres, dan pembatasan alkohol tetap direkomendasikan, baik sebelum maupun bersamaan dengan terapi obat. Monitoring tekanan darah di rumah juga sangat dianjurkan untuk evaluasi jangka panjang. Lalu, kapan ya kita mulai terapi farmakologis? Sebelum kita lanjut nih dokter udah tahu belum tentang My Patient, fitur baru Alomedica? Kalau dokter ingin dokumentasi lebih rapi dan mudah follow up pasien, jangan lupa gunakan fitur My Patient di aplikasi Alomedica. Jadi dok, fitur My Patient ini sangat bermanfaat. Melalui My Patient, dokter dapat mengirimkan resep obat kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh. Dan kemudian obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman daripada mengirim foto resep dengan tulisan tangan. Yuk gunakan fitur My Patient di Alomedica. Nah, jadi obat langsung diberikan pada tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90. Pada tekanan darah lebih dari sama dengan 130/80, terapi dimulai bila pasien memiliki penyakit kardiovaskular, diabetes, CKD, riwayat stroke, atau risiko prevent lebih dari sama dengan 7,5%. Untuk pasien risiko rendah, modifikasi gaya hidup dievaluasi selama 3-6 bulan sebelum memutuskan pemberian obat. Karena target tekanan darah umumnya tetap di bawah 130/80. Namun, bukti terbaru menunjukkan bahwa kontrol hingga mendekati 120 sistolik dapat memberikan manfaat tambahan pada pasien tertentu. Pada hipertensi derajat 2, guideline mendorong kombinasi 2 obat lini pertama sejak awal untuk mempercepat kontrol dan meningkatkan kepatuhan. Catatan penting nih dok, pada kehamilan dan kondisi khusus lainnya, target serta pilihan obat tertentu berbeda. Sementara pada hipertensi resisten renal denervation mulai dipertimbangkan pada pasien terpilih. Jadi yang ditekankan dari pedoman hipertensi terbaru ini untuk mengurangi kejadian CVD, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya dengan pendekatan yang lebih personal dan berbasis bukti. Nggak cuma mengobati angka tekanan darah aja. Tujuan akhirnya jelas ya dok, menurunkan angka kejadian penyakit kardiovaskular secara signifikan. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya.
Subscribe juga channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info up to date yang lain. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.